Podcast umum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di podcast mahasiswa. Saya Tianti Sukmawati dengan NIM 050118202522 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kebijakan meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi efisiensi pasca panen dan pengolahan. Kali ini kita kedatangan dua narasumber dari mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan topik pada hari ini, kita akan memperkenalkan dulu nih dua narasumber kakak-kakak kita yang cantik-cantik ini. Gimana, udah siap untuk melakukan podcast pada siang hari ini? Insya Allah siap. Oke, silakan Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Rodiah, NIM 05011182025020. Silakan Kak untuk kakak. Oke, nama saya Putri Dwi Sukma dengan NIM 05011182025018. Langsung kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan ke narasumber. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih menurut kakak tentang mengenai perkembangan dari kebijakan penerapan teknologi pasca panen di Indonesia ini? Silakan untuk Kak Putri Dwi Sukma untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Oke, dalam perkembangannya di Indonesia itu sudah mengenal teknologi pertanian. Tetapi dahulu masyarakat masih menggunakan teknologi yang masih sederhana, yakni dengan menggunakan ani-ani sebagai alat untuk memanen. Kemudian baru digunakan alat perontok padi. Nah, itu yang saya ketahui. Silakan Kak Rodiah, bagaimana menurut kakak? Baiklah, kalau dari saya sependapat dengan Kak Putri, karena perkembangan teknologi itu berkembang dari waktu ke waktu. Tetapi teknologi ini juga dikembangkan harus terbukti dari teknis, ekonomi, dan sosial. Perkembangan teknologi pada saat ini masih diperlukannya pengembangan lebih lanjut, seperti mengadakan penyuluhan-penyuluhan di daerah yang terpencil, karena di daerah terpencil itu sangat minim pengetahuan dan mereka masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak. Dapat kita simpulkan nih teman-teman untuk pertanyaan yang pertama mengenai perkembangan teknologi yang ada di Indonesia. Sebenarnya sudah ada teknologi, cuman proses pemerataannya belum sampai. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa sih Kak sebenarnya tujuan dari perkembangan dari meningkatkan inovasi dan kebijakan dari pasca panen teknologi ini? Silakan Kak dijawab. Oke, yaitu untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Selain itu, aplikasi teknologi pasca panen juga dapat menekan kehilangan hasil panen. Kemudian, inovasi teknologi pertanian berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Mengingat nih bahwa peningkatan produksi melalui perluasan lahan itu sulit diterapkan di Indonesia. Di tengah-tengah konversi lahan pertanian produktif ke non-pertanian semakin meluas. Gimana nih menurut pendapat Kak Rodiah sendiri? Baiklah, kalau dari pendapat saya, berkelanjutannya pemanfaatan teknologi pasca panen itu dalam pertanian harus terus didorong. Nah, agar berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Nah, pengembangan teknologi pasca panen memerlukan kerjasama pemerintah dan lembaga penelitian dan fungsional dari sejumlah kelembagaan terkait di lapangan. Kelembagaan ini dinilai dari strategi untuk membangun optimalisasi jejaring kerja dengan sasaran keberkelanjutan pengembangan agroindustri dan kesejahteraan petani kecil di perdesaan. Mungkin itu saja dari saya. Oke Kak, terima kasih. Berarti intinya untuk tujuan dari penerapan teknologi pasca panen ini untuk meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas hasil panen. Namun dalam melakukan tujuan ini perlunya ada dorongan dari pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga.
yakni perlu nggak sih Kak kita meningkatkan inovasi dalam kebijakan pasca panen dan bagaimana cara yang kita lakukan? Silakan untuk Kak Rodia dulu menjawab pertanyaan ini. Sangat perlu karena perkembangan penerapan teknologi pasca panen perlu terus dipacu dalam upaya menekan kehilangan hasil dan meningkatkan kualitas produk serta nilai tambah. Silakan Kak Putri. Oke, kalau tadi dibilang sudah sangat perlu, ini caranya nih. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama itu kebijakan peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses. Yang kedua itu kebijakan pengembangan infrastruktur atau sarana dan prasarana dan agroindustri di perdesaan sebagai dasar atau landas. Yang kedua, kebijakan pengembangan infrastruktur atau sarana dan prasarana dan agroindustri di perdesaan sebagai dasar dan landasan pengembangan bioindustri berkelanjutan. Yang ketiga nih, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan anggaran penelitian dan pengembangan. Dan yang keempat, kebijakan pengembangan komoditas ekspor dan substitusi impor dengan upaya menjadikan komoditas pertanian yang tidak saja unggul secara komparatif, tetapi juga unggul secara kompetitif. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini podcast mahasiswa yang kami lakukan untuk kegiatan hari ini. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup pertanian Indonesia. Salam. Oke, baik, dadah.